Selamat pagi, Shalom. Senang ketemu Bapak Ibu di pagi hari ini. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita bersyukur buat kehidupan, buat hari yang baru, buat napas kehidupan yang Tuhan berikan. Percayalah, kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti mendahulukan kita. Mari kita cari Tuhan dan kebenarannya, dan kita hidupi. Percaya Tuhan pasti akan bela kita dengan cara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, buat udara yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat satu malam sudah kami lalui. Tuhan, kami sadar tanpa Tuhan kami tidak kuat, tanpa Tuhan kami tidak bisa. Tuhanlah kekuatan kami. Ada banyak yang kami pikirkan, ada banyak hal tantangan yang kami lewati. Kadang kami lemah, kadang kami jatuh, kadang kami merasa tidak punya daya. Tetapi kalau kami datang kepada Tuhan, Tuhan sedang bekerja. Tuhan mengangkat kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak timbul di hati kami. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Berkatilah semua umat-Mu yang mengikuti menara doa ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang miskin Tuhan berkaya, yang bodoh beri hikmat dan kepintaran. Kami mau bertekun mencari Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bawa sembah kami kepadamu. Amin Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sungguh kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Lebih lagi kita naikkan sembah kita, bersama-sama kita katakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitupun jiwa kami. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sungguh kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Hadirlah Tuhan memberkati setiap kami. Kami mau naikkan sembah kami kehadiran-Mu Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang kami rindukan Bapa, kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
suaramu, kami sembah ucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan, atas anugerah. Kami bersyukur, kami mengenalmu. Itu adalah anugerah, kasih karunia-Mu yang terbesar. Mengenalmu, kami mau lebih dalam, mengenalmu lebih dalam lagi. Kami mau bersekutu denganmu, berakar, bertumbuh, berbuah di dalammu. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah lebih dalam lagi. Inilah hidup kami, inilah hidup kami. Kami berserah penuh, kami berserah penuh. Terima kasih Tuhan, kami berserah. Terima kasih, Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu, kami bersyukur. tiada yang seperti-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi bersama-sama kita katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa membagikan link ini kepada banyak orang lain. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan, melampaui apa yang engkau pikirkan. Melampaui apa yang engkau pikirkan. Tuhan bekerja, lebih tepatnya seperti ini. Tuhan bekerja melampaui apa yang kau pikirkan. Tuhan bekerja melampaui apa yang kau doakan. Dari Efesus 3 ayat yang ke-20, saya baca, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus menulis Efesus 3:20 bukan ketika hidupnya sedang muda. Ia menulis surat ini sedang ada dalam penjara di kerajaan Romawi. Tidak enak, hidup penuh dengan keterbatasan, namanya dalam penjara. Tetapi justru dalam penjara itu penuh keterbatasan, dia menguatkan jemaat di Efesus. Supaya mereka tetap lebih mengenal Allah, lebih mengasihi Tuhan. Dia berdoa, ini adalah doa daripada Rasul Paulus atau sang gembala kepada jemaat. Dia berdoa supaya jemaat yang di Efesus tidak tergoda dengan hedonisme, hidup keduniawian daripada kota Efesus, yang mana kota Efesus itu kota bisnis, kota metropolitan, ada banyak transaksi uang di sana, dan di sana juga ada namanya dewi Artemis, yang mana di sana banyak orang menyembah Artemis, di mana mereka mempercayai dengan menyembah dewa Artemis ini mereka dapat kesuburan, kemakmuran. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu teraniaya, dikejar, disingkirkan, diasingkan. Dan Rasul Paulus terus berdoa di dalam penjara supaya mereka tekun berdoa, semakin mengenal Tuhan, semakin bersekutu, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Jadi konteks ini adalah bukan bicara miskin jadi kaya, tapi konteks ini bicara bagaimana umat Tuhan mengenal kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan yang besar, kasih Allah yang sangat panjang dan lebar, sangat dalam. Bahkan Rasul Paulus tidak bisa melukiskan betapa besarnya kasih Tuhan itu. Betapa dahsyatnya kasih dan kuasa Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara yang saya kasihi, di dalam perjalanan orang Yunani, dalam bahasa Yunani, Paulus menggunakan kata yang sangat kuat, huperekperisol, yang berarti sangat melimpah, jauh melampaui, melebihi segala batas yang dapat dibayangkan. Paulus seolah sedang berkata, apa yang mampu engkau pikirkan saja sudah besar. Tetapi apa yang Allah sanggup lakukan jauh lebih besar. Kadang kita memikirkan, wah nanti aku kalau begini, sudah besar. Tapi kalau Tuhan yang bekerja dalam kita jauh lebih besar. Jadi konteks ayat ini bicara, Tuhan itu bekerja melampaui doamu, melampaui pikiranmu. Jangan batasi Tuhan yang ada dalam dirimu, ada dalam diri saya, dengan konsep-konsep pikiran kita. Jangan kita logikakan, jangan kita batasi dengan pengalaman masa lalu, kegagalan, trauma, ketakutan, mental kita yang belum siap. Ingat, sering sekali orang tidak mengalami kuasa Tuhan melampaui pikirannya karena pikirannya sendiri membatasi. Pikirannya sendiri yang memenjarakan kuasa Tuhan. Yang berkata, mana mungkin, mana bisa, semua
Kalau aku sehat-sehat aja udah syukurlah. Ya, kalau aku punya rumah kecil aja syukurlah. Kalau aku pernikahanku baik-baik aja syukurlah. Hanya sebatas itu kadang kita berpikir, ya oke, nggak ada yang salah. Tetapi tahukah saudara, Tuhan sanggup bekerja melampaui doamu, melampaui pikiranmu. Bahkan apa yang tidak kau doakan, Tuhan bisa jawab. Enggak semua yang dijawab Tuhan itu adalah topik-topik doa kita. Bahkan ada topik doa kita dia nggak jawab. Tapi yang tidak kita doakan Tuhan jawab. Itulah melampaui doamu, melampaui pikiranmu. Sering kita berpikir bagaimana ya mengatasi keuangan ini, bagaimana ya mengatasi hubungan suami istri. Jangan-jangan kami nanti bisa bercerai, jangan-jangan kami nanti bisa jadi tidak lagi bersama. Bagaimana anakku yang menangani anakku yang nakal ini. Pikiranmu berkata, enggak mungkin dia bertobat, enggak bisa, udah terlanjur jahat. Sakitku ini bagaimana ya, jangan-jangan aku ini sakit kanker dan mati. Kita sering membatasi dengan pikiran kita. Ingat cara kerja iblis, memberikan suntikan pikiran negatif. Supaya kita dibawa ke arah yang negatif. Akhirnya kita menjadi overthinking, menjadi cemas, anxiety, stres, depresi, frustrasi. Itu maunya iblis. Yohanes 10 ayat 10 katakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah. Kehidupan Zoe. Zoe dalam bahasa Yunani artinya adalah hidupnya Yesus. Hidupnya Allah ada dalam diri kita. Hidupnya Allah melimpah semangat kita, melimpah sukacita kita, melimpah damai kita, melimpah ketenangan hidup kita. Kenapa ada Zoe? Zoe atau disebut itu adalah bahasa Yunani, hidupnya Allah, hidupnya Tuhan ada dalam saya. Tulis dalam kolom, Tuhan bekerja melampaui doa saya, melampaui pikiran saya. Tulis dalam kolom, Tuhan sedang bekerja melampaui doa saya, Tuhan sedang bekerja melampaui pikiran saya. Tulis, supaya saudara jangan dibatasi pikiran. Makanya kalau kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Coba tulis dalam kolom, pengalaman apa saja yang pernah Bapak alami, sepertinya melampaui pikiranmu, melampaui doamu, Tuhan jawab. Katakanlah masalah kesehatan, mungkin Bapak Ibu berharap hanya ya sekedar bisa duduk, bisa jalan. Ternyata lebih dari situ. Bapak Ibu bisa lebih sehat, bahkan bisa berlari, bahkan bisa bekerja dengan kuat. Atau mungkin Bapak Ibu pernah berkata, aku sebenarnya berharap anakku ini hidup aja, syukurlah, sehat-sehat aja. Rupanya anakku ini jadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kayak saya pernah berpikir pernikahanku ini selamat aja, tidak cerai, udahlah. Saya mau tutup gereja atau saya kasih ke pendeta lain karena di krisis pernikahan saya. Saya berpikir ya sudahlah, ya selamat aja pernikahan ini karena seorang pendeta tidak baik cerai. Tetapi itu doa saya hanya, ya Tuhan, kalau bisa kami tidak bercerai, baik-baik pernikahan kami ini. Karena di ujung pengadilan. Tetapi Tuhan menjawab melampaui doa saya, melampaui pikiran saya. Bahkan ini sekarang saya sedang membangun sekolah keluarga. Bukunya sudah siap, kurikulumnya sudah siap, tinggal di launching untuk bagaimana banyak orang ikut sekolah keluarga. Bagaimana membangun hubungan terkoneksi, relasi dengan pasangan, terkoneksi relasi dengan anak-anak. Bagaimana membangun jiwa yang sehat di dalam berkeluarga. Ada banyak hal yang akan saya ajarkan. Sebenarnya itu lahir dari mana? Dari penderitaan. Lihat Bapak Ibu, di dalam penderitaanmu Tuhan sedang bekerja. Tulis dalam kolom, di dalam penderitaan saya Tuhan sedang bekerja. Tulis dalam kolom, di dalam kesusahan saya Tuhan sedang bekerja. Sering sekali Tuhan itu bekerja di tengah-tengah penderitaan. Ide-ide yang cemerlang,
sering ditemukan orang-orang yang banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak kesusahan. Ketika ada banyak persoalan, muncul hikmat, muncul ide, buat ini, buat ini. Saya berpikir, makanya di GB Berita itu ada banyak step-step untuk masuk ke pernikahan. Buat ini, ada namanya pertemanan khusus, ada namanya BPN, ada post marital, ada yang namanya retreat, pasutri. Berbagai hal saya lakukan. Sebenarnya lahir dari mana ide-ide tentang keluarga? Saudara lihat di YouTube saya, masalah di TikTok tentang keluarga, di Instagram, Facebook. Saya buat dari mana? Pengalaman saya, penderitaan saya, kesusahan saya. Saya mau lebih banyak orang bahagia di pernikahan mereka. Seperti yang saya alami sekarang. Saya rindu banyak orang pernikahannya lebih baik, better and stronger. Menolong yang stagnasi, menolong yang frustrasi. Jadi hikmat Allah, ide-ide Tuhan sering lahir dari penderitaan. Demikian juga mungkin dalam keuangan Bapak Ibu gagal, usaha bangkrut, utang gak bisa dibayar. Ketika Ibu berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan selamatkan keluargaku, selamatkan usahaku. Mungkin Bapak Ibu hanya berdoa usaha selamat. Ternyata bisa buka cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Tuhan pakai, Tuhan berikan engkau hikmat. Mungkin anak-anakmu, Tuhan kalau bisa anakku ini hanya sekedar ya lulus aja sekolah, udah cukup lah. Ibu ternyata bukan sekedar lulus. Dia menjadi inspirasi, motivasi. Dia menjadi orang yang sukses. Karena dia sungguh mengenal Tuhan. Itu yang dimaksudkan bekerja melampaui doamu, melampaui pikiranmu. Tapi di atas segalanya, konteks ini bagaimana engkau mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan hidupmu mengalami transformasi, mengalami pembaharuan. Itu loh, penderitaan, kesusahan yang kita alami itu supaya berubah cara pikir kita, mindset kita. Kalau pola pikir gak berubah, pasti kebiasaan gak berubah. Kalau pola pikir gak berubah, tujuan hidup tidak berubah. Maka Tuhan izinkan penderitaan, kesusahan itu adalah sekolah kehidupan. Supaya engkau mengalami pembaharuan pola pikir. Banyaklah belajar dari kegagalan. Banyaklah belajar dari kesalahan. Belajar dari penderitaan. Peluk penderitaan. Aku percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu Roma 8 kan ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun penderitaanmu, kalau engkau bawa kepada Tuhan, Tuhan bisa gunakan itu menjadi alat rencananya, kebaikannya, melampaui pikiranmu, melampaui perasaanmu, melampaui doa-doamu. Jangan batasi Tuhan bekerja. Bagian kita apa? Hidup benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan maksimal. Kerjakan sekuat tenaga. Saudara yang saya kasihi, kita akan lihat contoh-contoh di Alkitab. Bahwa di Alkitab ada beberapa nama-nama yang kita lihat yang hanya berpikir ya meminta sekedarnya aja. Abraham hanya meminta seorang anak, tetapi Tuhan menjadikannya bapa banyak bangsa. Yusuf hanya ingin keluar dari penjara, tetapi Tuhan jadikan dia penguasa Mesir dan memberikan banyak bangsa makanan, memberikan makanan kepada banyak bangsa. Orang mereka-reka kejatuhan kepada dia, abang-abangnya mereka-reka kehancuran kepada dia, tapi Allah mereka yang baik kepada Yusuf. Demikian banyak orang mungkin menginginkan kejatuhanmu, kehancuranmu, tapi lihat di tangan Tuhan engkau naik, engkau naik, engkau naik. Tuhan sedang mengangkat engkau. Tetaplah berdoa, baca Alkitab, beribadah. Jangan gugur imanmu. Jangan jauh dari ibadah. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Daud hanya seorang gembala, tetapi Tuhan menjadikan dia Raja Israel. Hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Dan dia melawan Goliat, tantangan yang berat. Tapi lihat, lewat Goliat dikalahkannya. Lewat masalah tantangannya dikalahkannya. Tuhan angkat dia jadi raja. Sering Tuhan pakai kita lewat tantangan, lewat masalah. Dan setelah itu diangkat kita kalau tidak menyerah, kalau tidak mundur, kalau tidak menyalahkan, kalau tidak bersungut-sungut. Jalani semua proses hidupmu. Tidak sama proses hidupmu dengan yang lainnya. Setiap kita punya pertandingan hidup masing-masing. Para murid hanya melihat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus melihat ribuan orang yang dapat dikenyangkan.
Di tangan Tuhan engkau bisa lebih dan lebih lagi dipakai Tuhan. Engkau naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Melimpah di sini bukan masalah kaya raya, tapi engkau jadi berkat bagi banyak orang. Di tangan Tuhan, kalau engkau mau mengikuti jejak-jejak Tuhan, hidupmu pasti berhasil dan beruntung. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Engkau menjadi kesaksian. Bacalah Alkitab, renungkan firman, lakukan, hidupi. Saudara yang saya kasihi, Tuhan berkali-kali menunjukkan bahwa ia bekerja melampaui ekspektasi manusia. Manusia melihat kemungkinan yang bisa terjadi. Cara manusia melihat kemungkinan yang terjadi, mungkin aku berhasil, mungkin aku gagal, mungkin aku terluka, mungkin aku bahagia, mungkin ini jalannya yang tepat, mungkin ada jalan lain, mungkin bukan ini. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh pengalaman, dan sudut pandang yang sempit. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan yang dalam dirimu bekerja, dan saudara mampu melihat sepenuhnya rencana Tuhan. Ingat ya, orang yang menderita mampu melihat rencana Tuhan dalam penderitaan, dia itu pemenang. Tulis dalam kolom, mampukan saya Tuhan melihat rencanamu di balik semua penderitaanku. Tulis dalam kolom, mampukan aku Tuhan melihat rencanamu di balik penderitaanku. Orang yang sadar ada Tuhan dalam dirinya. Sering aja kita gak sadar. Sadarkan dirimu. Aku pun begitu, ku sadarkan ketika ada masalah. Ku sadarkan diriku, ku tepuk jiwaku. Ada Tuhan di hatiku, ada Tuhan di pernikahanku, ada Tuhan di keluargaku, ada Tuhan di anak-anakku, ada Tuhan di pelayananku, ada Tuhan di perjalananku. Sadarkan diriku. Hai jiwaku, sadarlah. Sadarkan dirimu, ada Tuhan di pihakmu. Allah Immanuel yang menyertaimu. Kalau Tuhan yang bekerja dalam dirimu, rancangan yang baik Tuhan berikan. Di waktu yang tepat Tuhan jawab doamu. Masalah menjadi pembentukan karakter. Kejutan indah dari rencana Tuhan yang luar biasa melampaui doa dan pikiran. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan yang mulia dan kekal. Melihat keseluruhan dari awal sampai akhir dan bekerja untuk kebaikan kita. Itu Roma 8 ayat yang ke-28. Tuhan sanggup mengubah krisis menjadi kesaksian, mengubah kegagalan menjadi pelajaran, mengubah luka menjadi pelayanan, mengubah keterbatasan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman yang sudah kami terima. Kami diingatkan bahwa Tuhan ada dalam hati kami, bekerja melampaui doa kami, melampaui pikiran kami. Apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di hati kami, Tuhan sediakan bagi kami. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kami tidak membatasi Tuhan bekerja dengan logika kami, dengan pikiran kami. Tapi kami biarkan, kami bebaskan Tuhan bekerja maksimal lewat hidup kami, lewat penderitaan, lewat masalah, kesusahan, suka dan duka. Kami serahkan, ada Tuhan menyertai kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang Tuhan saat ini yang lagi sakit. Angkat tangan kanan-Mu, taruh di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Engkau menaruhkan di bagian tubuh yang sakit, apakah itu di kepala, dada, perut, pencernaanmu, kaki, tangan, punggung, atau ada sakit saraf kejepit, cancer, stroke, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menaruhkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, mengalir kuasa Tuhan, mengalir mujizat Tuhan, mengalir oleh bilur-bilur-Mu. Sakit penyakit kami disembuhkan. Semakin hari makin sembuh, semakin hari makin sehat, semakin pulih dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang susah keuangan, ekonomi, usaha mereka, jualan mereka, pinjaman mereka tidak bisa bayar. Kehidupan yang serba terbatas. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menolong engkau. Tuhan engkau memberikan engkau hikmat, pengetahuan, kekuatan, kesabaran, ketabahan. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Lakukan yang benar. Bekerja dengan sekuat tenagamu. Tuhan menyertai usahamu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang rindu menjual tanah, menjual rumah untuk usaha mereka. Tuhan memberkati.
Tuhan pertemukan mereka dengan orang yang tepat, supaya tanah atau rumah mereka bisa dijual dan bisa dipergunakan untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka, anak-anak mereka yang lagi ujian di sekolah, ujian pekerjaan, dan mereka yang sedang berjuang mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan. Hamba-Mu berdoa, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Tuhanlah menjawab. Setiap apa yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada di YouTube ini, ada urapan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Tuhan bekerja dan Tuhan menjawab doa-doa yang mengandalkan Engkau. Semua indah pada waktunya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan jauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Perjalanan kakimu disertai Tuhan. Tuhan jadikan engkau berhasil dan beruntung, naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Dengan iman bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu yang belum subscribe-lah dan bagikan link ini dengan banyak orang. Dan Bapak Ibu yang rindu konseling tapi hanya di chat aja, jangan di call, karena jadwal saya sudah sangat-sangat padat. Saya berusaha untuk membalas di 0811 63 7347. Bapak Ibu yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Dan yang ingin membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan, menabur dalam pekerjaan Tuhan, di nomor rekening yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.